Hello Technolovers! Kalian penasaran gak sih siapa sajakah pejabat paling kaya di Indonesia? Mereka itu loh yang menduduki jabatan tinggi, berkuasa, memiliki bisnis besar sekaligus dekat juga dengan presiden. Pokoknya orang-orang super elit di Indonesia. Nah, Teknologi Populer telah merangkum beberapa orang yang paling kaya di Indonesia berdasarkan data dari laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN yang dilaporkan langsung dari masing-masing pejabat kita ke negara. Yuk simak sampai habis ulasan berikut ini. Dato Sri Tahir, 9,3 triliun rupiah. Urutan pertama ada salah satu anggota One Team Press. Tahir adalah pemilik Mayapada Group dan bisnis utamanya adalah perbankan. PT Bank Mayapada Internasional juga dikenal sebagai Bank Mayapada, saat ini memiliki cabang di seluruh Indonesia. Ang Chun Ming, nama asli, lahir di Surabaya pada tanggal 26 Maret 1952. Ia berasal dari keluarga miskin. Tahir belajar di Singapura melalui beasiswa. Dia memulai bisnisnya di sana saat kuliah. Dia memulai bisnisnya di industri pakaian dengan membeli sepeda dan pakaian di Singapura, lalu menjualnya kembali di Indonesia. Kemudian pada tahun 1986, ia mendirikan Mayapada Group, memasuki dunia keuangan yang bebas. Bahkan setelah mengalami krisis moneter pada tahun 1998, bisnisnya terus berkembang tanpa diduga. Sebagaimana dilaporkan oleh Forbes, Dato Sri Tahir dan keluarganya memiliki kekayaan bersih sebesar 4,4 miliar US dollar atau setara dengan 66,15 triliun rupiah pada tahun 2022. Kekayaannya berasal dari saham Bank Mayapada, Mahal Properti Indonesia, dan sejumlah properti di Singapura. Pada 20 Juni 2023, Dato Sri Tahir sendiri menduduki posisi ke-9 orang terkaya di Indonesia. Sandiaga Uno dengan harta 7,9 triliun rupiah. Lalu ada main paragraf, di mana sumber kekayaan Sandiaga Uno berasal dari properti dan tanah di Singapura, Jakarta, dan Amerika Serikat. Dia juga memiliki 15 properti di Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Perusahaan investasi terkenal PT Saratoga Investama Sedaya Tbk atau SRTG bertanggung jawab atas pundi-pundi uangnya. Sakti Wahyu Trenggono dengan harta 2,6 triliun rupiah. Ada juga Menteri Kelautan dan Perikanan, pengusaha telekomunikasi Wahyu Trenggono semakin terkenal. Dia bahkan disebut sebagai King of the Tower. Pria yang lahir di Semarang pada 3 November 1962 ini mendirikan PT Solusindo Kreasi Pratama bersama dengan Abdul Sattar dan Abdul Erwin untuk menjual perangkat telekomunikasi. Setelah mendirikan PT Indonesian Tower, Trenggono kemudian berkonsentrasi pada bisnis penyewaan menara base Transceiver. 8 tahun kemudian, perusahaan Trenggono melakukan penawaran saham perdana ke publik yang membuat bisnis mereka mulai terlihat lebih baik. Erick Thohir dengan harta 2,3 triliun rupiah. Posisi selanjutnya yang tentu saja tak kalah kaya ini merupakan Menteri BUMN. Erick Thohir memiliki kekayaan dari berbagai bisnis, mulai dari media hingga penyelenggara acara. Dididik oleh sang ayah, Teddy Thohir, pemilik Astra International Group, dia memiliki insting bisnis sejak remaja. Dia sempat membeli saham di klub sepak bola DC, United, dan Inter Milan. Sejak November 2018, ia kembali berinvestasi pada Oxford United. Dia membeli Persis Solo bersama Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, untuk menunjukkan kecintaannya pada dunia sepak bola. Erick Thohir pernah memimpin PT Adaro Energi Tbk, sebuah perusahaan pertambangan dan kelapa sawit, sebelum bergabung dengan pemerintah. Prabowo Subianto dengan harta 2 triliun rupiah. Selanjutnya ada calon presiden baru kita guys, yang saat ini statusnya masih Menteri Pertahanan. Menurut paparan George Adi Condro dalam Korupsi Kepresidenan 2006, Prabowo berusaha mempersiapkan bisnis penggalian sumber energi, pengolahan kertas, dan tambang di Amman, Yordania. Prabowo mendirikan Nusantara Energi bersama rekannya pada tahun 2001. Perusahaan ini kemudian menjadi mesin pendulang kekayaan Prabowo. PT Kiani Kertas, perusahaan awalnya beroperasi di Berau, Kalimantan Timur, dalam industri kertas. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Kiani Kertas terus dianggap sebagai perusahaan yang tidak sehat dan tidak berhasil. Prabowo beralih ke bidang bisnis lain setelah bekerja di industri kertas. Dia sempat bekerja di PT Tidar Kerinci Agung untuk minyak kelapa sawit, PT Jaladri Nusantara untuk perikanan, dan PT Nusantara Energi untuk migas.
Nusantara Group yang mengelola 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Mengelola semua bisnis ini, Prabowo tidak bekerja sendiri selama menjalankan bisnisnya. Dia sangat mempercayai rekan politiknya dan keluarganya. Ini adalah elemen penting dalam bisnis Prabowo. Ukay Karyadi dengan harta 1,3 triliun rupiah. Di posisi ke-6 ada anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Wahyu Trenggono memiliki 44 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Jakarta Selatan, Sleman, Boyolali, Bekasi, Sragen, dan Buleleng. Total kekayaan tanah dan bangunan pun mencapai 59,7 miliar rupiah. Sakti memiliki 4 kendaraan dengan total kekayaan 2,55 miliar rupiah, termasuk alat transportasi dan mesin. Menurut situs web resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang lahir di Semarang pada 3 November 1962, bukan anggota baru Kabinet Indonesia Maju. Dia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Andi Amran Sulaiman dengan harta 1,1 triliun rupiah. Next ada Menteri Pertanian, di mana kekayaan Amran terakhir dilaporkan sebagai pejabat negara pada tahun 2023. Saat dia masih menjabat sebagai mentan ke-26, atau tepatnya selama kabinet kerja dari tahun 2014 hingga 2019. Sebagaimana ditunjukkan oleh laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2023, Amran memiliki harta senilai 1,1 triliun rupiah. Amran dilaporkan memiliki tanah dan bangunan senilai 42 miliar rupiah dari total kekayaan tersebut. Selain itu, Amran tercatat mempunyai alat transportasi dan mesin senilai 3,4 miliar rupiah. Luhut Binsar Panjaitan dengan harta 1 triliun rupiah. Menurut situs ELHKPN KPK, Senin 25 Maret 2024, Luhut berada di urutan ke-8 pejabat terkaya. Dalam catatan LHKPN 2023, Luhut tercatat punya harta 1 triliun rupiah. Pada tahun 2004, PT Toba Sejahtera Group didirikan untuk memulai bisnisnya di bidang energi dan pertambangan. Luhut Panjaitan tidak hanya terlibat dalam urusan bisnis, politik, atau militer, dia juga bermain dalam film berjudul The Officer pada tahun 2019, tetapi hanya sebagai cameo yang singkat. Nadiem Makarim dengan harta 906 miliar rupiah. Kekayaan Nadiem Anwar Makarim meningkat drastis menjadi 3,6 triliun rupiah selama 3 tahun menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek. Di mana Nadiem melaporkan harta kekayaannya pada 19 Desember 2019 dengan nilai 1.225 miliar 6.640.485 rupiah saat pertama kali menjabat sebagai menteri. Pada 2019, harta kekayaan Nadiem terdiri dari 6 bidang tanah dan bangunan senilai 38 miliar 675 juta 933.850 atau 38,6 miliar rupiah, serta alat transportasi dan mesin senilai 2 miliar 76 juta 76.550 rupiah atau 2 miliar. Sementara itu, rincian harta kekayaan Nadiem dalam LHKPN 2023 belum ditampilkan karena masih dalam proses verifikasi. Namun dalam LHKPN 2023, dia hanya menyebutkan nilai harta kekayaannya sebesar 906 miliar 57 juta 161.325 rupiah atau 906 miliar. Joko Widodo dengan harta 95,8 miliar rupiah. Lalu di posisi ke-10, pejabat negara paling kaya di Indonesia adalah Jokowi. Menurut situs LHKPN KPK, dilaporkan bahwa Jokowi memiliki 20 bidang tanah dan bangunan senilai 74 miliar 195 juta 950 ribu rupiah yang tersebar di Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Jakarta Selatan. Semua bangunan dan tanah itu adalah hasilnya sendiri. Selain itu, ada laporan bahwa Jokowi memiliki 8 kendaraan bernilai 432 juta rupiah. Dilaporkan bahwa Jokowi memiliki harta bergerak tambahan senilai 356.950.000 rupiah, serta kas dan setara kas senilai 20.835.485.076 rupiah. Jokowi tidak berutang apapun, jadi harta Jokowi pada tahun 2023 berjumlah 95.820.385.076 rupiah, naik 13,4 miliar dari LHPN 2022.
Nah, itulah tadi ulasan mengenai harta kekayaan beberapa pejabat negara sampai presiden juga. Gimana menurut kalian? Apa ada daftar lain yang belum masuk? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, thanks for watching and see you in the next video. Bye!